Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah Umi Abdul Ghani, Masya Allah, Abdul Ghani sehatlah, Abdul Ghani lah. Waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam. Bocah Rumi, Masya Allah. Terima kasih Bocah Rumi. Pemburu jiruh, Masya Allah. Iya. Adek Sari Mirch. Abdul Ghani, terima kasih, Masya Allah. Dari Peringgian, Masya Allah, Peringgian. Salam anu Ustadz Riza di Peringgian lah, kenal lah dengan Ustadz Riza. Riza Al-Banjari. Ustadz Riza di Peringgian. Salman Rendi. Kintab hadir, Masya Allah. Kintab baraklah dengan anulah kintab lah. Ai pagi. Assalamualaikum Rustam, Masya Allah. Inggih Rustam, sehat-sehat Rustam. Sampit hadir, Aifiana, masalah di mana Sampit Baamang, Ketapang. Salam dari Bangil, Pasuruan. Masya Allah, Bangil, Masya Allah. Ulun naik akan ulun rindu juga Bangil, Masya Allah. Masya Allah. Minta ulun polo yang da Bangil, Masya Allah. Minta naik yang dari Bangil. Nanti habis lebaran baru bisa ke Bangil lah. Amin guru, Masya Allah. Ulun bini Abdul Khair. Abdul Khair mana itu? Oh, Abdul Khair yang dia ini semantun kah? Asa ulun bini Abdul Khair. Oh iya, semantun berarti. Masya Allah. Guru batakun bolehlah minallah inallah billah lillah lawan Allah, apanya yang ditakunakan. Minallah itu artinya daripada Allah Ta'ala, innallah kembali kepada Allah Ta'ala, billah dengan Allah, lillah karena Allah. Apa yang ditakunkan? Lagi hauran guru. Oh iya, Masya Allah, dipanggil kirim salam jalan Bos Basir lah. Basir Mustafa ya bahan panggil, Masya Allah. Nanda Surya, alhamdulillah lancar, alhamdulillah Surya, terima kasih banyak ya, Masya Allah. Kan aja lancar ya Surya, insya Allah kabul, insya Allah nanti dokter Rasulullah, mudah-mudahan yang dikabulkan hajatnya Nanda Surya. Assalamualaikum warahmatullahi ulun umpat batakun. Kawalah amun hendak pindah rumah, hanyar hitungkan bulan di atas supaya baik kayak itu kan. Pindah tuh bagus, bulan puasa tuh bagus, Sa'ban puasa yang bagus. Puasa atau habis puasa itu Zulqa'dah, Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belangkonnya manis guru. Pak ada manis-manisnya nih, kalat ini belangkon ini digilat. Assalamualaikum Jambi hadir. Waalaikumsalam. Masalah Jambi, apa hukumnya
Mainjam duit di bank gasan nukar kabun guru. Pada dasarnya ailila mainjam duit di bank konvensional itu hukumnya haram karena bayarnya berbunga. Tetapi kalau ulama sekarang itu kan ada kita melihat fatwa yang baru. Kalau untuk usaha yang baik misalnya atau untuk menjadikan sesuatu yang baik, menukar sesuatu yang baik, baulah rumah, berdagang, maka ada ulama membolehkannya. Habis itu makruh dan haram. Jadi yang haram itu apabila meminjam duit di bank itu tujuannya adalah untuk sesuatu modal yang haram, maka hukumnya haram. Seperti itu. Tetapi pada dasar hukumnya di bank konvensional itu adalah haram hukumnya. Dalam artian karena dia bayarnya bunganya sekian, jadi sebutkannya bunganya. Itu seperti itu. Amun bulan Rajab kayak bagus bulan Rajab. Nggih. Waalaikumsalam kota baru hadir. Masya Allah. Insya Allah bulan Rajab bagus. Inya ada bulan yang kada bagus tuh bulan apalah lupa bulan. Kloset itu najis lah guru. Kalau klosetnya tergantung apakah ada najisnya di situ. Kloset kan, kloset tempat duduk kita, tempat berak itu. Kalau dibasuh ya kada najis. Kalau kada dipasang ya kada najis. Kalau nya di toko ya kada najis. Najis itu apabila mendatang najisnya. Dalam artian di situ ada benda najisnya. Di kloset itu, kalau dia itu tidak ada benda najisnya kita siram ya kada najis hukumnya. Kalau klosetnya, kota baru hadir, masya Allah. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Maksudnya lo banyu apa tuh? Banyu di dalamnya, di banyu di dalam klosetnya. Iya, kalau dia bersih misalnya baru aja kada dibersihkan najisnya, disiram di dalamnya itu. Najis lah kada. Amunnya bersih benar-benar lah Kak. Jadi maksud ulun itu kloset itu yang di dalamnya terkandung itu apakah di situ ada najisnya apa tidak? Kalau nya disiram terus misalnya itu kada najis jadinya. Misalnya bersih di situ. Terkecuali di bawahnya itu ada bekas kotorannya itu kada najis karena air yang sedikit di situ bercampur dengan najis namanya airnya tuh mutanajis namanya. Jadi tergantung kita aja masalah najis dan tidak najis yang di dalam klosetnya itu. Kalau dia bersih memang tidak ada bekas najisnya, maka hukumnya suci. Tetapi kalau dia tidak ada sama sekali najisnya, kita bersih, kita sikat misalnya itu tidak menjadi najis. Jadi itu tergantung zan pian, sangka pian kalau sudah seperti itu. Terima kasih, masya Allah. Yang memberi hadiah Palembang hadir semua sama-sama masalah. Samarinda hadir. Belangkonnya bagus. Assalamualaikum Martapura hadir. Ya Abdul Ghani terima kasih masya Allah. I love you. Yos terima kasih. Assalamualaikum hendak batakun guru. Cara mengerjakan salat yang udah keluar waktu salat dikerjakan ya. Tapi niatnya diqadha. Kalau salatnya itu sudah keluar waktunya, maka mengerjakan salatnya itu niatnya qadaan. Misalnya sembahyang zuhur misalnya, sudah masuk asar, lalu dikerjakan nanti setelah salat asar misalnya. Jadi niatnya usolli fardhu zuhri arba rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Jadi setiap sembahyang yang keluar sudah waktunya, walaupun setumat misalnya, sebentar aja keluarnya pas orang sudah azan kita mau salat zuhur, ternyata sudah salat azan asar. Nah, kita mengerjakan salatnya itu dengan niat qadaan namanya, mengqadha namanya. Seperti itu Mas Rijalah. Nggih. Guru mun kita nih meninggal dunia kenapa banyak melihat macam-macam. Nah, pernah lah pian meninggal. Nggih. Namun kita meninggal dunia kenapa banyak melihat macam-macam? Pertanyaannya itu pian pernah meninggalkah sudah belumkah? Nggih. Jadi masalah melihat dan tidak melihat itu tergantung nanti daripada amaliyah kita, gaya amal ganjilah. Nggih, walaupun misalnya orang hendak meninggal itu banyak yang dilihatkan, banyak yang menggoda. Nah, kita kada pernah meninggal, kada pernah melalui makam yang seperti itu. Dalam artian posisi yang seperti itu kita kada pernah. Jadi kita bertawakal aja. Memang diceritakan di dalam kitab-kitab itu nanti banyak orang yang ketika hendak meninggal itu dia melihat macam-macam. Makanya kalau orang hendak meninggal itu kadang-kadang dia gelisah, kadang-kadang dia itu berbicara macam-macam. Itu bahagian daripada kemungkinan yang dilihat dia. Seperti itu. Ada juga orang yang diam ya, berzikir ya sampai akhir hayatnya. Ada seperti itu. Karena kita tidak sadar lagi kalau kita hendak meninggal itu. Terkecuali orang yang dirahmati oleh Allah,
itu bisa dia sadar sampai terakhir napasnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rohnya keluar. Guru, amun kita meninggal dunia kenapa? Sudah tadilah. Kan ada kandungan banyunya, takutnya masih ada air kencingnya. Iya tadi disiram. Tergantung janfian. Kalau pian misalnya menyangka di situ ada najis, maka hukumnya najis. Seperti itu. Wahidah, terima kasih masalah. Gigjali, guru, amun kita meninggal, dan itu sudah ulun jawabakan tadi, itu tergantung. Assalamualaikum, batakun guru, cara mengerjakan sudah tadi. Yang sudah itu niatnya mengqada, niatnya mengqada. Tapi yang bercurak terumpah Rasulullah pada pakaian terbawa ke WC kayak apa guru, kada apa-apakah? Kalau asal jangan bertulisan Arab aja. Hingga kalau begambar macam-macam terbawa ke WC kada apa-apa sebenarnya. Cuma kita itu seandainya itu kan cuma gambar. Tapi kalau pian ta'zim, mentakzimnya jangan ta'zim misalnya, oh ini diyakini gambar seperti misalnya gambar terumpah Rasulullah, pian kada hendak misalnya karena ta'zim, kada boleh bagi pian berartinya. Tetapi kalau secara umumnya begambar apapun boleh aja, asal jangan membawa nama Nabi, membawa ayat Al-Quran, atau membawa asma Allah, itu yang haram. Berarti itu Rusna Az-Zahra lah. Jadi kalau gambar terumpah, bila pian merasa takjim, merasa kada nyaman, kada usah dibawa. Kalau pada hukum dasarnya boleh saja membawanya. Ini. Assalamualaikum, bekas kaki anjing najis ka guru? Kalau nyata bekas kaki anjing najis hukumnya. Mugal aja, lalu kita injak, wajib kita membasuhnya 7 kali. Salah satunya dengan air yang bercampur dengan tanah. Kalau itu benar-benar bekas kaki anjing, lalu kita injak. Nah, itu beda dengan bekas kaki anjing yang kita tidak ketahui, seperti di jalan misalnya. Kita injak dengan telapak kaki yang terbuka, maka hukumnya itu kada apa-apa. Kalau kada tahu itu telapak anjing, telapak apa, bekas anjing atau apa, ndak jadi masalah. Hingga. Tapi kalau nyata itu bekas telapak anjing lalu kita injak dengan kaki terbuka, maka wajib kita membasuhnya karena itu termasuk najis mughalazah. Kayak apa guru mencucikan botol bekas meras? Kenapa apa? Dibasuh aja bekas meras itu. Dibasuh aja bekas meras. Karena meras itu kalau ini alkoholnya terbuat dari najis, itu bisa botolnya itu artinya mutanajis. Botolnya mutanajis. Jadi diuapakan, dipanaskan kata serah aja biar keluar semuanya. Hingga kalau ini bersih juga. Hingga kalau ini mutanajis itu dibersihkan kada jadi masalah. Hingga dia itu kan karena najis asalnya meras itu seandainya alkoholnya itu adalah najis. Hingga menjadi merah karena ada campuran. Kada niat qada pang guru, kada niat kada hukumnya kada lah, harus diniatkan mengqada. Harus diniatakan mengqada karena sudah keluar daripada waktunya. Kayak apa guru mencucikan botol tadi? Dibasuh biasa aja karenanya mutanajis saja. Benda yang keras itu kalau di dalam menurut kitab, di dalam kitab misalnya seperti kopi yang dimakan oleh luwak misalnya, dimakan oleh musang. Itu suci aja, dia itu asalkan dibersihkan nanti. Jadi yang suci benda keras itu suci apabila dia itu kada berubah setelah ditelan luwak misalnya, ditelan musang. Lah itu biji kopinya suci hukumnya karena mutanajis. Begitu juga dengan botol tadi. Kalau botol itu misalnya karena benda najis, cukup dibersihkan saja karena dia benda keras. Jadi dibersihkan yang zahir yang karena najis saja, tidak merasap sampai ke dalamnya kan? Ini seperti itu. Nah, kalau kita akan makan kopi luwak ya, kopi luwak itu kan bekas kotoran musang. Nah, salat masbuk berjamaah dibanding salat sendiri lebih afdal mana guru? Nah, tergantung. Kalau masbuknya itu berjamaah lebih afdal salat berjamaah. Karena orang yang masbuk walaupun dia menemui imamnya itu dalam keadaan tahiyat akhir, tetap dia mendapatkan pahala jamaah. Tetap dia mendapatkan pahala jamaah. Imamnya misalnya hendak salam sudah. Lalu seorang yang masbuk tadi bertakbir, lalu dia duduk. Duduknya itu dapat pahala jamaah dia. Nah, daripada sembahyang sendiri. Tetapi di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, dia itu mendapatkan pahala sembahyang berjamaahnya itu sekedar dia mendapati kemasbukannya itu. Tidak sama dengan orang yang
dari awal mengikuti, dari yang separuh mengikuti. Nah, kita kan di ujungnya aja mengikut jamaahnya saja. Nah, sedangkan sembahyangnya sudah mau berakhir, sudah terakhir, maka orang itu tetap mendapatkan pahala jamaah seperti itu di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan. Tetapi kadar sembahyang berjamaahnya itu adalah sekedar dia lamanya mengikuti itu sembahyang berjamaah, tetapi dapat maksudnya lebih afdal sebenarnya sembahyang berjamaahnya. Kalau ada misalnya ada orang mau lagi sembahyang, lebih afdal lagi dia itu tidak mengikuti imam yang tadi masbuk tadi, mendirikan jamaah sendiri. Misalnya imamnya mau habis sudah sembahyangnya, lalu ada orang berjamaah, maksudnya satu orang aja misalnya mau salat. Nah, lebih baik kadang mengikuti imam yang sudah mau salam, lebih baik membangun jamaah sendiri. Nah, maulah jamaah seorang itu lebih baik. Minta penjelasan guru mengenai hakikatul ainul yakin. Ainul yakin itu sesudah didapatkan sesudah orang mencapai wasil. Kita ini kada usah dulu, kita itu makamnya di makam salikin, di makam yakin. Makam ainul yakin itu makam wasil. Ainul yakin itu misalnya ulun menghayalkan tisu misalnya dulu, menghayalkan sifat tisu putih, itu makam yakin namanya. Yakin tisu itu putih, yakin tisu itu seperti ini bentuknya, terbuat dari ini, yakin dirasakan, baru ketemu dengan tisu, baru namanya makamnya ainul yakin. Nah, seseorang yang di makam ainul yakin itu ketika seseorang ini ketika dia musyahadah merasakan kebesaran Allah Ta'ala, mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat bahwasanya semua alam ini minallah, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia itu seperti itu dulu musyahadahnya. Baru nanti diberikan oleh Allah Ta'ala jajab, namanya merasakan kebesaran Allah Ta'ala, merasakan jamal dan kamal Allah Ta'ala. Itulah makam namanya ainul yakin namanya. Kalau kita makamnya di ibadah, di makam salikin, di makam muridin, itu makamnya makam yakin namanya masih. Jadi orang untuk mencapai kepada makam yakin itu ketika diberikan oleh Allah Ta'ala namanya kema'arifatan, baru makamnya ainul yakin. Jadi itu terlalu tinggi manunya kita itu, maksudnya terlalu jangan langsung ke ainul yakin. Ainul yakin itu makamnya ma'arifat, makamnya bukan makam. Kalau kita ini makamnya namanya yakin dulu, yakin bahwasanya Allah Ta'ala memberi rezeki, yakin Allah Ta'ala mengatur alam, seperti itu, yakin bahwasanya kita ini diliputi oleh kebesaran Allah Ta'ala, dilihat, didengar, semua yang punya kita ini dimiliki Allah Ta'ala. Di situ dulu makam yakin dulu, baru nanti sampai kepada makam ainul yakin. Ada kawa sufi lah langsung ke makam ainul yakin, terkecuali orang yang yakhtasu bi rahmatih, orang itu benar-benar dianugerahi oleh Allah Ta'ala langsung mencapai ma'rifat. Waalaikumsalam Mr. Andri Lawai, masalah bergabung orang kampung kopi Berabai inji capel inji. Apa bedanya guru mengkada dengan mengkasar? Beda. Kalau mengkada itu mengulang sembahyang, kalau mengkasar itu adalah sembahyang tunai boleh, sembahyang kadaan boleh, tetapi mengkadanya di waktu musafir, ketinggalannya di waktu musafir. Jadi mengkasar itu maksudnya meringkas sembahyang, dan itu kada boleh dikerjakan kecuali orang yang musafir dan jaraknya 2 marhalah dan tidak maksiat perjalanannya, itu namanya mengkasar. Kalau mengkada itu mengulang sembahyang yang ketinggalan. Demi Tuhan, Palangkaraya hadir, minta banyu guru lah. Ada kawa kayak apa ini Mr. Lawai ini, kata kau menaikkan Mr. Lawai nah. Ya apa menaikkan nih, soalnya punya pian ini kadang notifikasinya naik. Waduh, minta naik ya, multi ya Mr. Lawai. Banyu banyak dalam tong. Lelaki penuh cinta Terima kasih yang telah follow, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru mengenai hakikatul ainul yakin. Sudah ulun jelaskan, baru ulun jelaskan. Kada bisa pian mencapai ainul yakin itu dulu. Ainul yakin itu artinya benar-benar yakin. Orang itu misalnya melihat api, memusahadakan api panas, belum lagi merasakan api, itu belum lagi pian sampai kepada ainul yakin. Jadi makam ainul yakin itu adalah makam ma'rifat jalan.
makam yang sudah ma'rifat, bukan makam di musyahadah lagi, tetapi makamnya sudah makam syahadah namanya, ainul yakin. Guru waktu mengqada salat bolehlah kada membaca doa iftitah, boleh saja. Doa iftitah itu walaupun tidak mengqada salat, kita boleh aja membaca doa, kadang membaca doa iftitah. Karena doa iftitah itu hukumnya adalah sunat hayat, ditinggal boleh, dibaca boleh, seperti itu. Guru amun hanyar datang habis ajan Jumat, habis adang Jumat, sebaiknya sembahyangnya yang dilakukan qabliyah Jumat apa tahiyatul masjid. Kalau kita sembahyangnya itu bagusnya qabliyah Jumat yang bagus, karena bila kita mengerjakan qabliyah Jumat itu dapat pahala tahiyatul masjid. Nah, kalau kita tahiyatul masjid kada dapat pahala qabliyah Jumat. Mun mengqada pang haram lah, haram hukumnya mengqada. Jadi perbedaannya seperti itu kan, kita pian menemukan di kitab itu. Kalau sudah naik ke atas mimbar ada referensi nanti madakan haram sembahyang sunat ya. Itu haram itu sembahyang sunat nang kada waktu. Tapi kalau sembahyang sunat yang misalnya sembahyang sunat tahiyatul masjid atau misalnya apa tadi itu sembahyang sunat qabliyah itu dibolehkan. Tapi syaratnya jangan terlalu panjang. Itu referensinya banyak di kitab. Jadi kena orang memadahkan misalnya haram ya. Kalau sudah misalnya khatib naik ke atas mimbar haram sembahyang sunat ya, itu ada penjelasannya panjang. Sembahyang apa yang kada boleh, seperti itulah. Haji Ahmad, nah guru air mineral yang di dalam botol kemasan apakah air yang mutlak buat berwudu padahal ada zat kimia di dalamnya? Air mutlak itu hukumnya. Zat kimianya kada merubah, akan itu warna airnya kada berubah, rasanya kada berubah, maka dinamakan airnya itu mutlak. Sama aja dengan pian itu air liding itu. Air liding itu selama dia kada berubah baunya itu sah pian bawa mandi, sah pian bawa apa namanya? Pian bawa apa namanya? Bawa mandi, bawa berwudu sah. Tetapi kalau air liding itu berbau kapur barus, berbau misalnya tawas, nah itu kada sah dibawa mandi sudah. Bilanya sudah berbau tawas, berbau itu dia makan dulu. Nah, di dalam kitab fikih menghilangkan itu perubahan air, satu ditambah airnya, dua dihilangkan, yang ketiga dikuras. Ditambah airnya atau dihilangkan, didiamkan. Itu caranya menjadikan air mutlak. Adapun air mineral itu sah saja hukumnya. Kita berwudu dengan situ. Haji Ahmad. Karena air mineral itu membersihkan yang sudah suci. Artinya lebih abdal lagi disucikan. Umpat batakun guru. Apa yang dimaksud salat tepat waktu? Itu kayak apa guru? Tepat waktu itu pas waktunya. Waktunya ini misalnya orang ajan juhur. Itu namanya tepat waktu namanya. Kalau dia juhurnya keluar ke asar itu kada tepat waktu. Nanti waktu itu terbagi beberapa macam kalau kita salat itu. Namanya ada waktu abdal namanya. Ada waktu ikhtiar namanya. Ada waktu zais namanya. Ada waktu tahrim namanya. Waktu salat itu. Waktunya boleh sembahyang. Tapi waktunya waktu tahrim namanya. Ketika seseorang mengerjakan sembahyang. Itu ketika separuh sudah dapat atau cukup untuk sembahyang itu misalnya zuhur. Pas habis sembahyang zuhur itu kita langsung azan asar. Itu waktu tahrim namanya. Waktu abdal kapan? Waktu abdal itu ketika orang azan, habis azan langsung kita sembahyang. Waktu abdal. Nanti waktu ikhtiar, waktu jais itu habis setelah itu. Sampai kepada waktu. Baik, terima kasih. Sejak pian pergi ulun perbaiki, amang ini kan usah ulun baca dah, amang terlalu banyak rayuan. Guru murtad di tengah mandi kada membatalkankah? Soalnya ulun pernah dengar itu membatalkan. Ya batal kada sah jadinya. Orang yang dalam keadaan beribadah lalu dia murtad, batal sudah. Kada perlu mandi laginya, batal, memang batal sembahyang. Lalu dia berniat murtad di dalam sembahyangnya, batal semuanya. Batal sembahyangnya, batal nikahnya jadinya. Seperti itu, memang batal kalau dia murtad. Nih, karena memang kada ada lagi berkaitan dengan hukum Islamnya. Ini. Salat Jumat sunnah apa wajib guru? Salat sunnah Jumat apa itu? Salat Jumat itu sunnah apa wajib? Fardu, wajib fardu ain namanya hukumnya. Dia fardu itu terbagi dua, ada fardu kifayah, ada fardu ain namanya. Nah, kalau sembahyang Jumat itu fardu ain bagi orang yang mukallaf, Islam, balik, berakal, mukallaf, mukimin. Nah, itulah mukimin mustautin.
orang penduduk asli ataupun orang mukim itu wajib sembahyang Jumat fardu ain hukumnya. Apa bedanya aja mukimin dengan mustautin. Mustautin itu penduduk asli. Kalau mukimin orang yang musafir lebih daripada 3 hari, 3 bulan, 4 bulan di kampung itu bertahan, itu namanya mukimin namanya. Paham kan? Itu wajib Jumat tuh nya. Nah, makanya di dalam kitab itu apa bedanya lah orang mukim itu ya penduduk asli ya. Ada orang mukim itu adalah orang yang berniat dia akan kembali tetapi dia sudah musafir lebih daripada 3 hari di situ. Maka disebutkan mukiminnya, umpat berdiam bahasa kita itu. Nah, itu wajib sembahyang Jumat dia itu. Diminta aku memadahkan. Assalamualaikum salat Jumat sudah tadi Allah jelaskan lah. Nah, ya. Assalamualaikum Muhammad Nizar Jair nggih. Kayak apa hati yang ma'rifat memandang musibah yang terjadi di Aceh di Sumatera? Ya pasti orang memandangnya itu dengan pandangan apa namanya? Ya yang jelas kalau inya kada bisa membantu orang yang sudah ma'rifat itu pasti dia mendoakan. Karena semua orang yang dipandangan orang ma'rifat ini semuanya itu pasti ada hikmahnya yang Allah Ta'ala berikan. Orang yang sudah pandangan ma'rifat itu dia kadang memandang itu bala kadang. Ini pandangan orang ma'rifat lah. Tetapi setiap yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya. Ada sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang kita tidak tahu. Jadi orang ma'rifat itu memandangnya sebenarnya setiap yang diberikan Allah Ta'ala itu pasti baik. Intinya seperti itu kalau orang ma'rifat. Nah, tetapi kalau di dalam hukum syariat, pandangan dia dalam syariat tetap aja membantu, mendoakan, tapi kada pernah dia mencela ataupun kenapa itu kada pernah kalau orang ma'rifat. Karena apabila orang sudah ma'rifat itu sudah mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi daripada dirinya itu adalah bahagian daripada kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Seandainya seseorang itu mengatakan, wah ini jelek, ini kada bagus, Allah Ta'ala menyiksa hambanya, itu berarti dia mengatakan Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat yang sempurna. Seperti itulah. Assalamualaikum. Makanya kalau orang hendak mencapai ma'rifat itu sempurna dulu wahdatul wujudnya, wahdatul sifatnya. Bukan wahdatul wujud, sempurna dulu dia memandang kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tabalung hadir. Assalamualaikum menyimak. Izin masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sungsungnya pangguru iya majelis saya. Hendak ke Pangkalambun hari ini. Kada celisa ulun kada lep hendak subuh pulang lep. Inggih soalnya celisa hari ini kita hendak ke Pangkalambun kena aja jam 8. Inggih. Imadudin. Iya. Lelaki punya selera, lelaki banyakin berbini masya. Iya. Penyaksian syahadah itu bagaimana guru yang benar? Belajar kita. Jadi penyaksian syahadah itu seluruh pada diri kita ini kan kenyataan daripada syahadah namanya. Tunolah kita nih lah. Seluruh alam ini adalah kenyataan 2 kalimat syahadah. Kalau kita belajarnya di dalam tauhid. Karena makna tauhid itu adalah al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Yang terkandung di dalamnya itu 50 akaidul iman. Di mana di situ menyatakan sifat uluhiyah dan sifat ubudiyah, sifat rububiyah dan sifat ubudiyah. Ada di situ sifat kekayaan Allah Taala dan sifat kepakiran seseorang hamba di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi kita senantiasa kita ini di dalam penyaksian sebenarnya. Menyaksikan diri kita tidak bisa melihat kalau tidak dilihatkan. Mendengar tidak bisa mendengar kalau tidak didengarkan. Bahkan kita ini kadang mewujud kalau kada diada. Kalau tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala. Disitulah makna maksudnya al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mutakiran ilahi ma'adahu. Siap makna apa itu? Makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti kita menyaksikan diri kita ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu kita menyaksikan bagi orang yang sudah paham ilmu tauhid. Kalau orang kada paham, ya kada menyaksikan ini. Guru usali sembahyang hadiah kayak apa? Usali sunnatar rakaataini lillahi taala. Jadi sembahyang hadiah itu tidak ada dibuat kalimatnya usali sunnatal hadiyata misalnya. Kada ada. Usali sunnatar rakaataini kayak itu aja diniatakan nanti pahala sembahyangnya itu kepada si mayit.
Ya, diniatakan dihadiahkan pahala sembahyang kepada si Naid. Jadi di dalam beberapa kitab, contoh seperti misalnya kitab Bajuri, kitab Fathul Mu'in, kitab Sarasitin, kadada sembahyang hadiah itu nang meniatakan usali sunnatul hadiyata. Tidak ada, tetapi usali sunnatul rakataini, yaitu sembahyang sunat mutlak biasa. Banjarmasin hadir. Guru ulun salat Isya nih, tahiyat akhir hanyar ingat kalau hanyar 3 rakaat naik. Kayak apa bahasa lagi kan naik aja langsung tambahi 1. Nggih, kena sujud sawi kalau bisa. Kalau kadang ada perlu sujud sawi. Nggih. Jadi kalau 3 rakaat ingat bahwasanya ini sembahyang Isya baru 3 rakaat sudah tahiyat, naik aja. Tambah 1 rakaat lagi. Nanti habis itu sujud sawi kalau bisa. Kalau enggak bisa sujud sahwi, ya kan ditinggalkan aja sujud sahwinya. Salah, sah hukumnya sembahyangnya. Walaupun tanpa sujud sahwi. Biasanya kalau akikah mencukur rambut anak, biasanya ada kelapa. Itu sunnahnya bagaimana guru? Bukan sunnah itu. Kada sunnah kelapa itu tempat membuat rambut aja. Jadi kalau orang akikah itu sunat daripada dia awal dia lahir sampai ke 7 hari itu sunat. Kita itu berakikah. Kalau perempuan 1 ekor kambing, kalau laki-laki 2 ekor kambing disunatkan. Kalau tidak mau laki-laki tidak mampu 2 ekor kambing, 1 ekor kambing saja laki-laki. Boleh saja akikahnya 1 ekor kambing dari hari pertama sampai ke 7. Kalau tidak bisa hari pertama sampai ke 7, lipatkan ke 7, hari 14. Lipatkan sampai 21, lipatkan lagi 7. Itu sampai dia balik, itu kesunatannya tidak disunatkan lagi sampai dia balik. Kalau orang berakikah, lalu memotong rambut itu sebenarnya yang sunat adalah menggundulnya, bukan memotongnya. Tetapi mencukur habis kepalanya, dicukur lalu ditimbang rambut tadi itu. Ditimbang rambut tadi berapa beratnya, bersedekah dengan perak ataupun dengan emas senilai berat rambut tadi itu. Berat rambutnya guru bisa sampai seon ini, anak ulun ini tebal rambutnya. Nah bayarlah, bersedekahlah dengan itu. dengan emas senilai itu. Senilai rambut kekanakan tadi ditimbang dengan emas ataupun perak tadi. Itu sunatnya akikah seperti itu. Albiralah. Dan bagaimana kalau daging akikah itu ulun bagikan yang masak aja. Ulun potong-potong, tetapi memotongnya itu yang sunat kada boleh memecahkan tulangnya. Itu disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in ataupun di dalam kitab Minhajul Kawim. Ataupun di dalam kitab fikih-fikih yang lain itu disebutkan bahwasanya kalau kita berakikah itu disunatakan cuma memotong mumpasilnya saja, tidak boleh sunat artinya tidak menghancurkan ini tulang-tulangnya. Guru kebanyakan itu duitnya. Hingga kalau kada bisa ya kada apa-apa dipecahkan, kada apa-apa. Cuma di dalam kitab Minhajul Kawim itu disebutkan kata faulan namanya supaya kita ini anak-anak kita tuh kada pecah tulangnya, artinya kada mudah kecelakaan patah tulangnya. Nah kalau berakikah seperti itu. Nah dan yang kedua dimasak manis, dimasak gulai supaya orang itu melihat dirinya itu senang. Itu di dalam kitab Minhajul Kawim disebutkan. Kenapa harus masak manis? Kenapa harus tidak dipotong, dipecah-pecah tulangnya? Seperti itu penjelasannya. Yang kedua membagikannya yang sudah masak itu lebih abdal daripada membagikannya di waktu mantah. Lebih abdal, lebih bagus dari sini membagikan kepada orang itu kada mesti fakir miskin. Kepada orang yang sudah masak dimasak manis kalau akikah. Nah membagikannya itu lebih abdal daripada membagikannya di waktu mantah. Seandainya seseorang itu mau memanggil orang bang untuk makan ke rumahnya dari akikah tadi bolehlah. Itu juga boleh. Nah di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan semuanya itu penjelasannya. Apa tanggapan guru tentang Habib yang ada di Indonesia? Kalaunya baik-baik aja Habibnya. Kalaunya ahli amal, ahli ibadah, punya ilmu, ya baik namanya. Orang berilmu kita wajib menghormatinya. Man akramal ulama, fakat akramani Nabi. Barang siapa menghormati ulama, terkadang mesti harus nasabnya Habib, orang awam. Yang kita hormati itu adalah keilmuannya. Keilmuannya orang itu yang kita hormati. Kadang mesti Habib, namanya Habibnya. Misalnya dia kada berilmu, ya kita menghormati sebagai makhluk, sebagai orang yang seperti bagaimana kita menghormati yang lain juga. Man akramani, pan akramal ulama fakat akramani jar Rasulullah. Man akramani fakat akramallah. Hingga inna akramakum indallahi atqakum. Kada ada orang itu artinya ketakwaannya itu menuruti nasab. Kada ketakwaan orang itu tergantung daripada ketakwaannya orang itu mulia.
Ini kalau nasabnya baik kita hormati nasabnya yang baik. Allahu Akbar. Ketiduran tidak salat Jumat, cara gantinya ya sembahyang zuhur. Kalau ketiduran itu namanya uzur namanya. Lalu diganti dengan sembahyang zuhur. Silau lah. Orang berhalwat bolehkah kadang mengerjakan salat Jumat? Nah, tergantung nanti. Kalau hanya berhalwat aja jangan hendak. Orang berhalwat itu ada uzur namanya dia. Nah, uzurnya itu tergantung dia nanti, cuma dia yang tahu. Yang keujurannya apa namanya lah. Titik kosong. Makanya Imam Ghazali Imam Syafi'i itu berhalwatnya di masjid. Jadi langsung sidin bisa. Amin ya rabbal alamin. Bolehkah salat sunat dalam satu salat? Bolehkah salat sunat dalam satu salat? Maksudnya, bolehkah dua salat sunnah dalam satu salat? Boleh. Contoh misalnya seperti orang masuk ke dalam masjid. Orang kalau masuk masjid itu, misalnya dia salat sunat wudu misalnya. Salat sunat wudu, maka dia dapat pahala tahiyatul masjid. Nah, orang itu kan satu aja salatnya, tetapi dalam keadaan dua namanya. Tetapi kalau diniatkan dua, usalli sunatal wudu wa tahiyatul masjid itu kada boleh. Kada masuk. Nah, seperti itu. Nah. Biar gagah guru pakai belangkon. Injih, matur nuwun sangat nih. Bolehkah dua? Sudah tadi ulun padahkan. Tergantung kaidahnya lah. Nurul Hidayah, bolehkah salat satu sunat dalam? Bolehkah dua salat sunnah dalam satu salat? Maksudnya tadi ya ulun padahkan tadi. Dua sembahyangnya tapi satu aja yang dikerjakan. Tapi dapat pahala keduanya. Guru sejati apa maksudnya guru? Itu makamnya lain lagi nak. Guru sejati itu orang sudah sampai kepada makam sir. Itu kalau makamnya makam sir lah. Kalau guru sejati itu kalau yang zahir adalah guru murabi mursyid. Itu guru sejati kita. Kalau di zahirnya. Kalau zahirnya guru sejati itu adalah guru murabi mursyid. Nah, kalau di dalam hakikatnya guru sejati itu adalah orang yang sudah mencapai makam sir laduni namanya. Itu guru sejatinya adalah ilmu laduninya itu nanti. Itu pun artinya kalau dia mencapai ke sir nanti kalau sudah sampai kepada pana. Termasuk salat lah guru. Guru apa itu rusna ya. Guru salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar jar. Bukan jar itu Quran. Orang yang mencegah keji dan munkar itu termasuk salat jolak ada. Termasuk daripada maksudnya dia itu mendapatkan namanya keutamaan daripada itu salat. Jadi orang itu biasa mencegah nahi mungkar. Jadi kita sama sembahyang kada beda. Itu namanya tuh hasil daripada sembahyang yang benar bisa mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang itu mencegah, ikam jangan berjudi, ikam jangan menyakiti orang. Itu namanya mencegah, namanya perbuatan kita itu yang bagus. Bukan berarti perbuatan bagus kita ini sama dengan salat. Enggak. Berarti itu. Martapura sekumpul ulun izinin mendengarkan pun enggak samai-samai. Selain daripada ibadah wajib sembahyangnya. Apa tuh? Selain daripada ibadah wajib. Ya kada termasuk maksudnya perbuatan kita mencegah orang perbuatan itu perbuatan kita namanya amal baik, namanya amal saleh namanya. Supi memang suka bidah. Apa tuh bidah itu apa tuh? Assalamualaikum guru kalting hadir inggi kakak. Guru bolehkah salat israk di rumah? Boleh salat israk di rumah. Inggi. Boleh aja misalnya. Cuma salat israk itu kan yang bagus itu ketika kita sembahyang subuh berjamaah lalu kita duduk sampai timbul matahari, duduk berwiritan dan tidak berbicara masalah dunia. Nanti kalau kita sampai ke rumah sembahyang israk boleh saja. Sembahyang di tempat itu juga boleh israk langsung. Ustadz kita masjid sedang diroboh, dibangun lagi, kita salat di tempat lain, apa ada tahiyatul masjidnya? Ya kalau lokasi itu misalnya masjid itu misalnya dibangunnya misalnya lalu dirubuhkan, tanah itu namanya masjid sudah. Walaupun misalnya di halamannya itu kalau diimpakkan orang, misalnya aku mengimpakkan hartaku ini 100 kali 100 adalah untuk masjid. Maka sekalipun bangunannya itu misalnya 10 kali 10, maka halamannya itu sah beritikaf. Karena diimpakkan orang untuk masjid semuanya tadi itu.
Jadi kita tuh sebenarnya sembahyang tahiyatul masjid itu di halamannya tuh salah, sah hukumnya. Kenapa? Karena orang mengimpakannya untuk masjid semuanya itu. Maka seluruh halaman yang tidak dibangun itu sah beretikafnya dan sah tahiyatul masjidnya dan haram mengotorinya. Seperti itu. Cuma kita kan tidak tahu karena kita tidak tahu hukum. Makanya di Arab, di Mekah itu adalah orang bikin wisinya itu di atas seperti tempat kita. Nggak ada. Karena kada boleh, itu karena orang mengimpakannya untuk masjid kata orang. Nah itu kada boleh dikotori, kita berhira di situ, buang sampah di situ. Makanya bersih punya orang itu, Mekah Madinah itu. Dan wisinya di dalam jauh, bisa sampai 30 meter kita masuk ke dalam itu, bukan 30 lah, bisa sampai 100 meter kita masuk ke dalam pauduan wisinya tuh. Benar-benar dihukumakan menurut sepakat ijtima ulama sudah itu bukan lagi masuk daripada tanah masjid, di bawah tanah bujur di dalam. Nah itulah, jadi kita tuh masjidnya dirubuhkan, lalu kita tahiyatul masjid di halamannya. Oh sah, sah. Guru syarat sah hulu, guru enggak ada mau syarat sah hulu. Oh syarat sah hulu, hulu itu artinya bini yang menalak lah. Haji Muhammad Adnan. Hulu masalah talak hulu. Ya syarat sah hulu itu adalah perempuannya membayar kepada laki-lakinya. Misalnya engkau aku gugat cerai jar bininya. Nah itu bininya tuh harus menalak akan lakinya itu mengiyakan apa tidak, mengiyakan apa tidak, dan dia harus membayar. Ujar kata lakinya, kalau engkau hendak minta khulu dengan aku, bayar engkau sekian juta. Nah kalau dia tidak bayar, kada jatuh talaknya, karena syarat khulu itu harus dibayarnya. Seandainya dia tidak mau membayar, maka dia harus mengembalikan uang maharnya tuh, maharul misli, mahar yang dulu dia itu tuh khulu lah. Khulu, dan khulu itu kada boleh rujuknya boleh tetapi nikah walaupun di masa iddahnya itu khulu kalau perempuan. Jadi perempuan itu kalau dia menghulu lakinya, menalak lakinya, satu bayar dengan lakinya, berapa nilainya bayarnya. Yang kedua, nah itu rujuknya harus nikah walaupun masih di dalam iddah. Beda dengan talak satu, talak dua, itu tidak perlu nikah kalau dia itu masih di masa iddah. Yang ketiga bahwasanya orang hulu itu dengan laki dia tidak mendapatkan harta gunu gini. Itu peraturannya. Kada jadi gore ulun mau hulu nah. Maka harta nang ulun incar ini mobil Fortuner 3 itu yang hendak ulun bagi harta emas 15 kilo. Nah itu bila pian mau hulu laki pian kada dapat. Itu dalam kitab seperti itu, kada dapat harta pembagian namanya. Khulu bolehkah? Sudah tadi ulun jelaskan guru syarat sah khulunya. Guru apa bedanya takdir mugram dan takdir mu'allaq? Mugram itu bisa berubah. Sebenarnya secara hakikatnya bukan berubah lah. Sebenarnya ketetapannya memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugram itu artinya bisa berubah, namanya orang itu dengan berusaha dia bisa sugih, dengan berdoa bisa terkabul. Bukan berarti takdir Allah Ta'ala itu artinya bisa berubah, Allah Ta'ala itu bisa diintervensi kada Allah Ta'ala itu. Tetap aja maksudnya, tetapi di dalam takbirnya itu memang pian berusaha dan sugih pian. Nah itu yamhullahu mayasa wa yusbitu mayasa fi umil kitab. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu takdir, itu dalil orang mengatakan itu takdir mugram dan takdir muallaq. Muallaq itu kada bisa lagi kada berubah, misalnya kematian, mati misalnya itu kada bisa berubah. Silau Kalau daging korban dibagikan yang masuk boleh tidak? Yang masak boleh aja. Tetapi kalau pian memasak itu daging korban harus berizin dulu dengan yang punya korban. Pahamkanlah? Bila orang itu hendak memasak daging korban, kalau korbannya bersama-sama, misalnya sapi. Nah itu kalau kita mau memasak dan untuk memakan bersama harus minta izin kepada siapa yang berkorban. Adapun kita yang berkorban, bolehlah kita masak dagingnya, lalu kita bagikan, boleh. Boleh aja, bagus lagi, lebih bagusnya membagikan yang masaknya. Boleh asalkan daging tadi bukan daging, kan kalau kita masak pasti makan. Kalau kita masak pasti makan.
Dan daging korban itu bagi yang berkorban boleh saja yang dia memakan, terkecuali dia bernajar. Kalau dia bernajar berkorban itu kada boleh dia memakan dagingnya. Kada boleh memakan dagingnya. Dan orang yang dinapakahinya juga tidak boleh, wajib disedekahkan semuanya. Masalah pian mensedekahkan dengan masakan itu lebih baik sebenarnya. Orang senang kalau dimasakan itulah. Apakah wajib kita ini ngikuti salah satu tarikah guru? Kalau kita sudah pas waktunya, sudah ada keilmuannya untuk lebih kenal lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau kenal, itu wajib kita bertarikat. Inggih. Kada kenal guru. Gus Iko. Waalaikumsalam. Kenalkah Gus Iko? Guru siapa Gus Iko? Minta doanya guru. Inggih, sama-sama. Kayak apa kalau tasmiyah akikah nama ampau? Bolehlah guru. Assalamualaikum guru batakun. Kayak apa kalau tasmiyah akikah menerima ampau boleh kagum? Boleh aja sebenarnya. Itu kan hadiah dari orang. Inggih, kita kada mensyaratkan bila datang akikahanku ikan bawa amplop, enggak. Kada disyaratkan itu. Inggih. Bahkan kita dalam akikah itu kan kita kalau diundang orang itu wajib kita datang, Kalau akikahan, salamatan pengantinan itu wajib kita datang, wajib mendatanginya. Kalau diundang orang, makannya kada wajib, memberi amplop kan kada wajib, itu sakara podewi pokoknya. Mau kasih amplop ya wes pokoknya. Kalau ini tidak ngasih ya ropopo wes pokoknya. Masalah amplop dan tidak amplop itu no way, tidak ada masalahnya. Habis salat Jumat terus salat zuhur boleh enggak Kiai? Tergantung. Karena kita itu sembahyang zuhur setelah sembahyang Jumat kalau tidak ada alasannya kada boleh. Karena Jumat itu sudah mewakili daripada sembahyang zuhur. Jadi kalau orang itu misalnya sembahyang Jumat lalu dia sembahyang zuhur itu ada alasannya. Di antaranya adalah di kampung itu terjadi 2 Jumat. Atau di antara waktu Jumatan itu tidak cukup bilangannya 41 atau 40 orang. Menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau kurang daripada bilangannya 40 karena kita mengikut mazhab Syafi'i, maka habis Jumatan itu kita sembahyang zuhur boleh. Atau di dalam kampung itu terjadi 2 Jumat. 2 Jumat. Satu kampung 2 Jumat, satu kelurahan 2 Jumat. Nah, itu dikhawatirkan nanti siapa yang terdahulu itu yang sah. Yang duluan terdahulu itu sah. Terdahulu takbir imam Allahu Akbar salam masjid Jumat. Nah, siapa yang duluan takbir, itulah yang sah. Yang lainnya yang terlambat takbir imamnya, maka itu tidak sah Jumatnya. Nah, di ketika itulah disunatakan kita sembahyang zuhur. Ketika Jumat terjadi 2 di dalam satu kampung, maka itu disunahkan sembahyang zuhur lagi. Kalau tidak, enggak. Dengan alasan tersebut. Itu baca aja di dalam kitab Fathul Mu'in, dalam I'anatul Talibin atau di dalam kitab Bajuri baca. Itu beberapa syarat itu semuanya. Bila terjadi 2 Jumat semuanya itu sunah sembahyang zuhur sesudahnya. Ini sesudah kecuali yakin bahwasanya dia lebih awal takbirnya, baru tidak disuruh sembahyang zuhur. Demi itu. Tabalong hadir, nah tabulang bulik nah. Tabulang bulik ya. Amin. Guru ulun salat Isya. Nah, tahiyat akhirnya itu sudah tadilah. Aduh. Siapa ini? Nurul Hidayat. Wais. Kenapa jadi terbuli ke situ? Oh, ini ada 2-3 pesan lagi jadinya. Mantarlah. Amin ya rabbal alamin. Makasih ilmunya. Judi. Guru bisa kalau revisi perkawinan ada kotak amplop disediakan kayak apa tuh guru hukumnya? Kan Bapak ini menyiapkan untuk amplop terserahnya kan, karena itu adat yang wajib itu kita sebenarnya mendatangi saja. Nanti mendatangi pengantinan itu ada hukumnya makruh, ada hukumnya haram, namanya mendatanginya itu. Nah, itu referensinya banyak itu di dalam kitab Bajuri, di dalam kitab bukan Bajuri, tetapi Fathul Qarib juz kedua. Itu kayak apa yang haram? Di antaranya yang haram itu apabila bercampur laki-laki dan perempuan, membedakan undangan yang VIP dan non VIP, itu haram kita mendatanginya sudah. Kada wajib lagi bagi kita. Seperti itu. Dan banyak itu ada 7 alasan orang itu kada wajib lagi mendatangi itu resepsi perkawinan itu.
Di mana pian guru? Di muka rumah kah pian? Silau guru. Ini kan di dalam musala ini lalu silau ulun bawa ke dalam dulu setumat lah. Silau. Ya pelah bagusnya. Nah. Sami-sami, Masya Allah. Ulun bawa ke mana? Silau. Yang pertanyaan di atas belum terjawab, culung diulang lah. Tadi tergeser. Tadi tergeser ulun. Jam berapa dah nih? Oh sebentar lagi. Kita pindah dulu nah silau. Nah di sini pulang. Nah, nyala. Macam-macam lah. Iya nyaman sini nah. Wah kipas angin ya. Isra Mi'raj itu dapat perintah salat wajib apa sama salat sunnah? Salat wajib aja dapatnya. Kayak Haji, terima kasih penjelasan. Masalah, makasih banyak. Minta rela masalah sama-sama. Izin guru. Rukun iman yang keenam, qada dan qadar, yang dihadirkan kita atau perbuatan kita mohon pencerahannya. Yang dihadirkan apa? Rukun iman itu kan percaya dengan qada dan qadarnya yang keenam. Lalu apa? MTTS. Rukun iman yang keenam, yang dihadirkan kita atau perbuatan kita. Semuanya, kita ini kan karena takdirnya juga. Kita ini hadir, ada kita ini. Jadi semua yang ada pada kita ini, lalu kita kan di tauhid itu artinya semua perbuatan kita ini kada lepas daripada apa namanya itu ta'alluq ilmunya Allah Ta'ala dengan kita. Nah semua yang ada pada kita ini sebenarnya sudah dita'alluqi dari sebelum kita dijadikan sampai kita nanti meninggal, sampai sesudah meninggal itu sebenarnya sudah ada di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ketentuannya, ketetapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah semuanya itulah itu. Jadi nanti ada di dalam kitab tauhid itu namanya Tanjiyun Suluhyun Qadim. Nah, apa namanya? Tanjiyun Suluhyun Qadim. Apalagi apa namanya lagi? Dua macam itu. Itu sebelum kita ditetapkan sudah ada di dalam iradatnya Allah Ta'ala. Habis itu ditetapkan. Nah, Tanjiyun Qadim, apalagi sebetulnya lah. Dua buting itu. Amin ya rabbal alamin. Guru, ada anak remaja bisa melihat hantu. Nah, karena apa? Dan kayak apa cara mengampihinya? Nyampi seorang kena tuh anak-anak berhenti deh sih. Oh ya, Tanzil Hadis namanya. Tanzil Hadis itu artinya sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Kalau Tanzil Qadim itu belum ditetapkan. Kalau sudah Tanzil Hadis itu ditetapkan, orangnya di sini, lahir di sini, seperti ini bentuknya. Nah, itu namanya Tanzil Hadis, namanya sudah namanya sudah ditetapkan. Kalau Tanzil Suluhyun Qadimnya itu kada, belum ditetapkan lagi. Misalnya aku hendak bola kurungan ayam. Nah, kurungannya seperti apa belum ditetapkan. Nah, itu namanya Suluhyun Qadim. Dan yang kedua Tanzil Hadis tadi, Tanzil. Terima kasih kira. Ya, sama-sama. Jadi kita itu pang sudah. Lenyapkanlah badan ke hati, ya, jadikan ke roh ke sir ke Allah. Mohon pencerahannya. Terlalu banyak itu. Bagus saja Bang, itu bagus saja. Misalnya orang itu melenyapkan badannya, artinya batang tubuhnya ini ke hati, seperti itu. Bujur aja, hati itu ke roh, artinya kada ada perasaan namun kada ada roh. Roh itu ke sir, jangan kada bisa kita kalau sudah sampai ke roh itu ke sir itu rahasia apa? Rahasianya ke Nur Muhammad aja langsung Abdul Ghanilah. Jadi rasakan Nur Muhammad saja, karena kita tuh sampai kepada sir aja. Kesir itu ke Allah aja kada, itu langsung ke sifatnya lah. Kesir itu sama dengan sir ke Allah aja. Itu sama, kecuali sirnya itu adalah di Nur Muhammad. Jadi pian berhentinya di Nur Muhammad saja.
merasakan di Nur Muhammad. Kalaupun sir ke Allah itu nanti otomatis ketika seseorang panah di sir daripada roh kita itu, maka otomatis nanti dia tenggelam ke sirullah. Seperti itu. Jadi kita itu contohnya seperti ini, Ja Abdul Ghanilah. Misalnya aku ini hidup karena aku ini roh. Berarti ulun ini kenyataan roh. Kenyataan daripada roh. Kenyataan. Sedangkan roh itu kadada sir daripada roh itu adalah Nur Muhammad. Misalnya musahadah kita ke Nur Muhammad. Maka rasakan Nur Muhammad saja. Kada usah lagi sampai ke sir Allah. Kecuali pian melanjutkan ke tauhid. Kalau pian melanjutkan ke tauhid, Nur Muhammad ini sir daripada roh. Rahasia daripada roh itu adalah sirullah. Sirullah itu apa? Sifat dan afal Allah Ta'ala. Berarti pian kembali kepada tauhidnya, tauhidul afal musahadahnya Abdul Ghanilah. Jadi kalau pian bertahan kepada Nur Muhammad sampai di sir roh itu aja, sudah rasakan bahwasanya kita kenyataan daripada rahasia roh. Siapa itu rahasia roh? Yaitu Nur Muhammad. Itu kalau musahadahnya di Nur Muhammad. Tapi kalau musahadahnya di tauhid sampai kepada roh tadi itu, roh ini kada maujud kecuali dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itu namanya kesirullah. Jadi dua perbedaan itu nanti berbedanya itu di roh. Di roh itu. Aku ini kada hidup, aku ini kenyataan daripada roh. Sedangkan roh aku ini kenyataan Nur Muhammad. Titik sampai situ. Terus saja musahadah di Nur Muhammad, nanti yang muncul sirullah. Tetapi kalau orang langsung kepada sirullah, roh itu tidak ada kecuali dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi sir daripada roh itu adalah sifat dan afal Allah Ta'ala. Maka orang itu kada melalui jalur Nur Muhammad namanya. Kalau pian ke sir roh, itu berarti pian melalui sir Muhammad atau sir roh langsung kepada sifat dan afal Allah Ta'ala. Jadi roh ini kita terbagi maksudnya dalam musahadahnya. Bila pian roh ini adalah kenyataan Nur Muhammad, berarti musahadah pian adalah melalui jalur Nur Muhammad. Nanti Nur Muhammad itu panah pada sirullah. Jadi setingkat lagi dia bahasanya itu. Tetapi kalau orang langsung di roh itu, musahadahnya roh kada maujud kecuali adalah itu kenyataan rahasia daripada sifat dan afal Allah Ta'ala, berarti dia tidak melalui jalur Nur Muhammad berarti. Seperti itu Abdul Ghanilah. Jadi perbedaan musyahadah itu di Nur Muhammad dan di tauhid itu adalah nanti di roh itu perbedaannya. Nah yang kedua, setiap orang itu panah pada Nur Muhammad, maka yang nampak itu Abdul Ghanilah bukan Nur Muhammad, tetapi tetap sifat dan afal Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu diliputi oleh sirullah tadi. Understand kah pian? Nah kadang-kadang understand lihat di PT-nya kena. Ini di PT Ulun atau di YouTube-nya MT Nur Mustafa Lamandau. Itu pendapat Sayyidina Ali Bahari kayak pawahini guru. Apanya tuh? Guru kayak apa pendapat pian hukumnya pelaku LGBT dahulu diperintahkan dibunuh bahkan dibakar? Sama aja sekarang. Hingga sekarang ini kan melanggar hak asasi manusia saja. Bulikah guru kata membalas GPL orang? Apa tuh? Kita membalas kada boleh. Hingga paham sudah Abdul Ghanilah? Wahidah. Intinya di kaki dulu amun arafa nafsu fakat man arafa nafsu fakat arafa rabahu inggih ini paujan. Masyaallah. Pian kenalah lawan marhat ready di mana tuh? Jangan terlalu tinggi dulu abah ketemu jati diri sendiri belum. Kada tinggi itu. Kada tinggi. Itu cara orang musahadah dasar saja. Ilmu itu dasar. Nanti cara musahadahnya itu kan kada kita beritahu. Itu cara aja. Ilmu masih itu. Kalau di bidang ilmu itu seperti itu aja boleh aja kita pelajari. Musahadah itu seperti ini. Nanti cara musahadah itu baru khusus nanti. Cara musahadah seperti ini. Ya. Keluarga pian banyak kalau di Handil Purai. Ya seberataan Handil Purai keluarga ulan. Hengisahkah guru niat mandi wajib ada jeda karena mau lanjut air selang. Tapi mati dan pakai air bak sebelumnya. Kada apa-apa. Kita itu mandi itu sunat aja mualat. Habis di rumah buka ke sungai kada apa-apa. Hingga mandi tengah malam subuh menyambung ya kada apa-apa wawan lah. Niatnya yang malam tadi aja. Allah di mana? Allah di mana ya? Di paujan lah. Paujan lah. Kalau kita bertanya tuh jangan sampai ditawakan orang. Hingga kalau kita bertanya Allah di mana aja lah. Jorang belajar lagi tauhid sayang aja lah. Allah Ta'ala laisa kami selisih untuk kada bertempat, kada berwaktu. Kalau pian bertakun di Allah Ta'ala di mana aja itu ditawakan orang kita. Belajar lagi jerang.
Apalagi sampai sirul asrar. Kita ini sampai ke makam saliknya belum menakonakan sirul asrar. Sirul asrar tuh orang sudah pana ulfana sudah dapat. Orang pana tuh belum tentu dapat sir. Kita ini pana aja belum lagi. Sudah menakonakan sirul asrar. Jauh itulah. Itu. Ya, kalau Anda paham sirul asrar itu lihat di YouTube ulun. YouTube-nya MT Nurul Mustafa Lamandau. Sampai kepada sirul asrar tuh berapa tingkat dulu kita menjalani. Kita ini makam saliknya belum lagi, makam salihinnya belum lagi. Sampai hendak ke sirul asrar. Sirul asrar itu maksudnya sampai kepada laduni. Waalaikumsalam Khalid Al-Maduri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat mati airnya. Pakai air bakmanya. Ulun niat mati airnya pakai air bak aja gitu aja sakadama. Kalau kita niat mandi wajib itu harus ada niatnya. Nah, ilmu yang harus dipakai musyafaah apa guru? Di kitab apa aja ilmu yang harus pakai musafaah kah? Ilmu musafah itu kan hadis, itu musalsal hadis namanya, pakai musafah. Maksudnya kalau dia kita pakai praktik itu hadis namanya musalsal, namanya musalsal hadis. Itu pakai praktik ingin dia. Seperti misalnya pakai sorban, pakai tungkat, pakai baju, itu kan namanya musalsal hadis, itu pakai praktik. Alamat pian di mana? Di Lamandau. Jadi sir itu apa guru? Sir itu rahasia namanya sir itu. Orang kada bisa nanti orang itu kalau mau menjelaskan panjang sir itu. Sir itu namanya kalau di tahapan sudah ma'rifat namanya laduni namanya. Orang ilmu laduni itu sir namanya. Kalau ngaji ketiduran bisa jadi panah juga guru. Iya benar itu. Assalamualaikum izinnya makanya. Habis itu lanjut guru mandi wajib yang sah. Kada apa-apa berniat mandi itu ketika air menyentuh batang tubuh kita. Di situ kita berniat mandi. Jadi habis itu tidak berniat tidak apa-apa lagi kalau kita mau nyambung. Sifat dan jad itu apa artinya guru? Sifat itu artinya perilaku. Sifat itu kita mendengar, melihat itu sifat namanya. Kalau jad itu jad kita nih. Nah, Allah mencontohkan. Kalau sifat itu bergerak, yang bergerak ini namanya jad. Yang bergerak ini, gerak ini namanya sifat namanya. Nah, kenyataan daripada sifat itu namanya af'al. Nah, Allah contohkan. Ini jad. Yang menggerakkan ke bawah, ke atas itu namanya sifat. Nah, sedangkan yang bergerak namanya af'al. Benda yang bergerak namanya jad. Jadi jad, sifat, af'al itu kada bisa terpisah. Tidak bisa terpisah. Saya akan tanya bodoh, Ustadz kan pintar. Tidak seperti itu. Maksudnya pertanyaannya itu kita sesuaikan dulu. Tingkatannya pertanyaannya itu. Jadi kalau pian minta jelaskan itu idi faujan lah. Kalau ke masalah sirul asrar ya, itu kita menjelaskannya dari bawah. Dari makam bagaimana orang itu sampai mencapai makam sirul asrar. Jadi maksud ulun itu kepanjangan menjawabkan. Nah di situ nanti pian baru ketemu pertanyaan pian tadi. Pertanyaan sampian itu Allah Ta'ala di mana? Baru pian ketemu. Kalau sudah sampai kepada sirul asrar. Kalau ndak bisa. Makanya dia kata saya tuh disesuaikan. Saya tidak merendahkan orang, ndak. Tapi kita sesuaikan. Yang kita tahu aja, yang kita tidak mampu, yang kita tidak tahu sesuai dengan keilmuan kita, itu aja yang kita tanyakan. Seperti itu. Nanti jawabannya kan berbeda. Orang nanti kan referensinya berbeda itu. Maksudnya pandangannya. Kalau kita pian menanyakan masalah sirul asrar itu panjang perjalanannya. Perjalanan seseorang itu panjang sampai ke sirul asrar. Jadi kita ini jangan memikirkan sirul asrar. Karena makam sirul asrar itu adalah makam orang sudah mencapai ma'rifat. Ketika orang ma'rifat pun belum tentu diberi sirul asrar. Sirnya belum tentu. Kalau sirul asrar itu orang yang di atas daripada mendapatkan sir. Kalau sir kan baru sir, baru satu rahasia diberikan Allah Ta'ala dengan kita. Kalau sirul asrar berarti beberapa rahasia sudah dia dapatkan, diberikan Allah Ta'ala. Makanya makam kewalian itu, kenapa ada wali kutub, wali macam-macam. Itu tergantung daripada sir, rahasia yang dibukakan Allah Ta'ala. Setiap rahasia yang dibukakan Allah Ta'ala, itu dia akan bertambah ma'rifat. Nah, kita tuh sudah mencapai ma'rifatnya, tidak dibukakan Allah Ta'ala sir, itu sudah ma'rifat kita. Sudah kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi sampai dibukakan rahasianya.
dibukakan lagi rahasianya sampai makam sir itu. Ya, makanya panjang penjelasannya. Saya bukan anukan orang. Kalau ndak merasa orang ndak tahu. Itulah itu. Jadi orang kira-kira mengaji Sirrul Asrar itu seperti ini disebutkan, ndak seperti itu. Sirrul Asrar itu seperti yang ditulis itu. Nah, Sirrul Asrar seperti hikam. Itu hikam itu semuanya sir sebenarnya. Sirrul Asrar. Jadi kalau sampean sudah sampai kepada makam sir, itu mengerti yang dikatakan Ibnu Athaillah hikmah. Karena sir itu kadang mesti artinya ilmu, bisa hikmah. Yang ditulis Ibnu Athaillah itu adalah bahagian daripada sir namanya. Sir beliau ketika beliau mendapatkan futuhat, mencapai ma'rifat, diberikan sir. Jadi seperti itulah. Jadi ulun bukan merendahkan orang, tetapi keilmuannya itu sampai ke sana dulu kita. Maksudnya itu kita ini beramali aja syukur sudah. Itu beramaliah itu sebenarnya kita dapat sir namanya. Tetapi di tingkatan kita beramaliah itu namanya sirnya namanya taufik namanya. Kalau orang ahli maksiat dapat sir dia, dapat sir namanya hidayah namanya. Orang itu ahli maksiat lalu dia kepingin bertobat, itu namanya sir, tapi namanya hidayah. Lalu setelah dia bertobat, lalu dia bisa beramaliah, itu namanya sir juga, namanya taufik. Nah setelah dia beramaliah, lalu dia mendapatkan makam syahadah namanya. Makam terasa menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diberi namanya di dalam hatinya ini merasa lejat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu namanya makamnya sir juga, namanya sir namanya ilham namanya. Nah ilham inilah nanti yang membawa dia kepada terbuka pintu ma'rifat. Nah setelah dia terbuka pintu ma'rifatnya, nah pintu ma'rifatnya adalah kunci untuk mendapatkan sir tadi, sir yang sebenarnya. Nah itu baru sir yang sebenarnya. Nah sir yang sebenarnya bukan berarti yang lain itu bukan sebenarnya, sebenarnya semuanya sebenarnya, karena semuanya minallah. Nah baru dia mendapatkan sir di makam panah, itulah namanya ilmu rabbani namanya, yang benar-benar ilmu rabbani. Sampai di situ karena sampai sini aja dulu. Jadi makanya panjang menjelaskannya. Jadi dulu panjang belum sampai ke sirnya. Itu maksud ulun itu tingkatannya itu. Ada namanya sir, itu namanya hidayah, ada taufik, ada namanya warid namanya. Ada warid itu sama dengan ilham. Warid itu. Nah, itu nanti kan penjelasannya panjang itu. Warid itu kalau kita kan bisa merasakannya, tidak tahu kita menjelaskan warid itu. Makanya jari Ibnu Athaillah laulal wirid makana warid. Laulal warid makana wirid. Itu dua kalimat itu berbeda makamnya. Yang pertama adalah di makam salik, yaitu laulal wirid makana warid. Itu di makam salik. Kalau laulal warid makana wirid, itu di makam ma'rifat nanti. Nah, dia berwiritannya bukan lagi menuruti wiritan yang biasa, tetapi tergantung sir rahasia yang diberikan Allah Ta'ala, sebagaimana dia hendak berwiritannya seperti apa. Nah, seperti itulah, sampai di situ dulu. Itu belajarnya kita itu harus bujur-bujur detail nanti belajarnya. Nah untuk mengetahui warid, sir, itu lihat di YouTube ulun. Jangan lupa subscribe. Nah, di YouTube ulun itu panjang ulun menjelaskannya. Di YouTube-nya MT Nurul Mustafa Lamandau nama YouTube-nya lah. MT Nurul Mustafa Lamandau. Wali majujub itu apa? Wali majujub itu artinya sudah ditarik basariahnya. Wali majujub itu dua macam. Satu orang yang berwiritan, lalu dia sampai kepada makam wasil tadi, idi paujan lah. Makam wasil tadi, lalu datang warid. Nah dia asik di warid tuh, terbuka. Dia gila seperti orang gila. Nah itu wali majujub yang melalui jalan salikin. Itu kalau dia tidak kembali, itu tetap, makanya warid itu adalah keelokan Allah Ta'ala. Orang setiap sampai kepada makam sir tadi itu bisa menjujub dia kalau kan tidak kembali. Kalau tidak ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, warid yang datang, sir yang datang, sirul asrar yang datang, kalau tidak ditutup oleh Allah Ta'ala, ya seperti itu jadinya orangnya, nyeleneh jadinya. Nah, setiap orang sampai kepada makam wasil itu, dia pasti majujub namanya. Nah, kalau dia itu sampai ke situ tidak mau kembali, itu majujub sama sekali dia. Nah, kita itu kan kalau sampai di makam ma'rifat biasa ditutup oleh Allah Ta'ala. Kembali lagi kita seperti biasa. Karena kita mencapai makam wasil itu sampai kepada kita itu mampu ditutupkan. Sebentar aja, bisa 10 menit, 5 menit. Nah, kalau orang sampai dibukakan sir, dia itu asik tenggelam di situ, gila dia. Gila dia, seperti orang gila. Nanti sampean kalau tahu itu di makam itu, sampean sendiri yang tahu nanti. Pian itu nanti ketika warid itu datang, pian sendiri yang tahu tidak sanggup menerima warid itu. Karena dia akan berbicara terus.
semakin nampak terus Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sampean tidak tahan, gila sampean. Maka kalau pian dapat warid itu, kalau sampean tidak tahan, bawa berzikir atau bawa membaca Quran. Supaya warid itu datang, dia terganggu bahasanya, lalu tertutup, lalu kita normal kembali. Kalau tidak ada punya guru, kita langsung tenggelam biasanya. Itu majujub yang dapat warid yang melalui jalan tarikat namanya, melalui jalan salikin. Nah, ada juga nanti walinya kada seperti ujujubnya tidak seperti itu. Yang abdal sembahyang duha itu jam 9, jam 8, jam 9. Inilah. Sampai sini aja dulu. Nanti lihat dia di YouTube ulun bagaimana orang wali majujub, bagaimana orang mendapatkan warid sampai kepada makam Sirur Asrar. Itu lihat di YouTube-nya MT Nurul Mustafa Lamandau yang pengajian malam Kamis atau pengajian malam Selasa. Itulah seperti itu, yang di masjid ataupun yang di rumah, itulah yang malam Kamis. YouTube-nya namanya MT Nurul Mustafa Lamandau. Jangan lupa di subscribe. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih sampai sini aja dulu. Kelamaan nanti. Mau ada 11 jam sudah. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Hingga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat ulun di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.